Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Protes karena mengeluarkan biaya tambahan saat kerja. Sopir truk sampah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor mogok kerja. Seperti biasa, kemacetan terjadi di sejumlah titik menuju kawasan wisata di Kabupaten Bandung Barat saat libur panjang. Terlilit utang pinjaman online, seorang sopir curi mobil majikan yang merupakan teman sekolahnya. Puluhan pencuri sepeda motor ditangkap kepolisian Kabupaten Bandung. Salah satunya adalah warga negara asing asal Malaysia. Pelaku WNA berdalih mencuri motor untuk tiket pulang ke negaranya. Aparat kepolisian Resor Kota Bandung mengungkap puluhan kasus pencurian dan kekerasan di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung. Dari total 23 tersangka yang diamankan, salah satunya adalah warga negara asing asal Malaysia bernama Azwan Hamid yang terlibat pencurian motor di Soreang. Azwan bersama rekannya, Todung, mencuri sepeda motor milik ibu rumah tangga yang sedang mampir ke toilet umum di daerah Banjaran. Korban yang sedang memarkirkan sepeda motor tanpa mencabut kunci menjadi incaran kedua pelaku. Dalam hitungan detik, pelaku membawa kabur motor korban. Butuh waktu sepekan untuk menyelidiki kasus pencurian ini. Pelaku kemudian diciduk dan berdalih bahwa ia nekat mencuri dan menjual motor korban untuk membeli tiket pulang ke negara asalnya. Terus kamu bawa kemana motornya? Ke tempat teman. Dijual? Iya. Berapa? Lakunya berapa? 1.500. 1.500. Motor masih ada duitnya berarti? Nggak ada, udah. Udah nggak ada ya? Kok rencana? Berarti udah habis dong? Iya. Buat apa? Di warga negara asing ini, warga negara Malaysia, di mana yang bersangkutan itu melakukan pencurian biasa, 362, pasal 362, tidak ada unsur pemberatannya karena tidak ada merusak. Bukan kategori pencurian dengan kekerasan karena tidak ada kekerasan maupun ancaman kekerasan yang digunakan. Sebanyak 35 unit sepeda motor disita. Polisi juga sudah mengembalikan motor milik korban. Tersangka dijerat pasal pencurian yaitu pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Bagi masyarakat yang merasa kehilangan sepeda motor dalam sepekan terakhir, bisa datang ke Mapolresta Bandung atau masing-masing polsek dengan menunjukkan dokumen lengkap kendaraan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Sopir pribadi di Tasikmalaya mencuri mobil majikannya sendiri. Pelaku berbuat nekat karena terlilit utang pinjol. Yayan Sutandi tertunduk lesu saat dihadirkan di Polres Ciamis. Ia ditangkap karena mencuri mobil majikannya sendiri pada awal bulan April. Selain menangkap pelaku, polisi juga menemukan barang bukti mobil hasil curian di wilayah Karawang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku nekat mencuri mobil majikannya karena terlilit utang pinjol. Kendaraan ini sudah berpindah tangan dan bisa diamankan berdasarkan hasil penyidikan teman-teman di Reskrim. Jadi kendaraan ini sudah berpindah 2 kali. Informasi yang kami gali karena ada bisnis yang dari pelaku. Mobil ditemukan di mana, Pak? Ini mobil ditemukan di Karawang. Pelaku dan korban ternyata teman satu sekolah. Awalnya korban tidak menyangka mobilnya hilang dicuri oleh pelaku. Kini hubungan pertemanan mereka pun hancur. Kalau awalnya sih nggak nyangka, cuma ada salah satu masyarakat yang melihat dia di saat waktu mau Jumatan, padahal saya tidak menelepon, tidak menyuruh. Di rumah kosong Pak waktu itu? Waktu itu kosong karena rumahnya sih hanya rumah tempat singgah atau tempat kerja gitu. Pelaku terancam 7 tahun penjara karena ia dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Seorang ibu rumah tangga di Karawang menjual obat terlarang. Parahnya, obat tersebut dijual kepada anak sekolah. Ya terus terang aja, saya grebek. Karena dia nggak kooperatif, ya sudah, saya jebloskan sekalian.
Bintara Pembina Desa atau Babinsa Rengas Dengklok menggeledah rumah seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Medang, Karawang. Penggeledahan ini dilakukan atas laporan masyarakat terkait adanya seorang IRT yang menjual obat terlarang. Hasil penggeledahan, anggota Babinsa menemukan ratusan butir heksimer dan tramadol. Pelaku menjual obat terlarang kepada pelajar SD dan SMP. Ada buktinya jelas sekali. Itu jumlah itunya BB-nya banyak, Pak? Banyak, Pak. Ya diperkirakan sekitar 800 butir ada. Pelaku dibawa ke Mapolres Karawang untuk selanjutnya diperiksa. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang. Dua pemuda asal Kota Banjar tenggelam terbawa arus Sungai Citanduy saat memancing. Satu korban berhasil selamat, namun satu orang lagi masih dalam pencarian. Dua warga Parungsari, Kota Banjar bernama Agim dan Nasril tenggelam saat tengah memancing di Sungai Citanduy pada Rabu siang. Dalam kondisi kritis, Agim berhasil diselamatkan warga dan langsung dibawa ke IGD RSUD Banjar. Sedangkan Nasril masih dalam pencarian. Saat memancing, kedua korban melihat biawak dan hendak menangkapnya. Agim turun ke sungai lebih dulu, namun justru tenggelam. Nasril yang mencoba menolong pun ikut tenggelam. Kedua orang itu sedang melakukan renang di Sungai Citanduy ini. Kebetulan yang satu orang itu, saudara Ajril ya, tidak bisa berenang sehingga temannya panik, kemudian tidak bisa terselamatkan. Yang satu bisa terselamatkan, saudara Ajril tidak bisa terselamatkan karena tidak bisa berenang itu. Tim SAR gabungan terus berupaya mencari jasad korban dengan menggunakan 3 perahu karet. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar. Amatkan Agim.